life is flying somehow. Gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Di tengah gemerlap AFF, suatu mengejutkan datang dari Filipina, di mana kabarnya mereka akan kembali melakukan naturalisasi secara besar-besaran pada tahun depan. Sesuatu yang tak asing bagi kita, karena timnas sendiri juga akan melakukan hal yang sama. Mengingat bukan hanya target AFF, tapi round 3 di atas segalanya. Bahkan terbaru muncul wawancara striker keturunan yang namanya masih jarang dibahas, melakukan sesi wawancara dengan salah satu awak media. Selain itu, sejauh ini di babak grup, harus diakui secara keseluruhan perkembangan serta apa yang ditunjukkan para pemain yang notabene sudah mulai masuk usia dewasa tapi sangat kurang. Atau memang ini kualitas pemain dari Liga 1? Inilah yang menjadi salah satu faktor kekecewaan seorang Erick Thohir. Namun tak mau banyak bicara karena apapun yang terjadi harus berjuang sampai titik darah penghabisan meski hanya di Piala AFF. Pada laga penutup menjamu Filipina, mau gak mau harus menang karena itu jalan yang wajib ditempuh. Lalu, bagaimana Filipina melakukan rencana yang sama di tengah bergulirnya Piala AFF? Supaya paham seutuhnya, mari kita simak bareng-bareng aja cuy. Saat hendak menghadapi Indonesia, siapa sangka kabar mengejutkan datang dari Filipina, di mana mereka kabarnya ingin menambah kekuatan yang dinilai masih kurang. Sejumlah sekitar 5 pemain naturalisasi kabarnya sedang diincar oleh PFF selaku Federasi Sepak Bola di sana. Tapi ternyata ini bukan untuk Piala AFF 2024 teman-teman, melainkan buat proyek tahun depan yang rencananya akan membawa Filipina untuk lolos ke Piala Asia. Atau setidaknya memperbaiki timnas Filipina yang sekarang masih belum cukup. Uang menaklukkan Asia Tenggara pakai skuad utama aja belum kelihatan. Seperti di 2 laga awal mereka imbang versus Laos dan Myanmar. Karena itu pihak federasi mengaku kecewa. Sangat disayangkan, karena kami tidak memiliki akses ke banyak pemain ASEAN yang sungguh menggelikan. Ini seperti kejuaraan ASEAN. Mengapa Liga menjadwalkan pertandingan pada bulan Desember? AFF harus berbuat lebih banyak untuk memastikan bahwa pemain-pemain terbaik ASEAN tersedia. Keluh Freddy Gonzalez, sumber bola.net. Lebih lanjut, Direktur Timnas Filipina itu menyebut paling tidak sudah ada 3 pemain keturunan yang menyatakan siap untuk segera menjalani proses naturalisasi. 3 nama yang dimaksud adalah Randy Schneider, Joseph Bakai, dan Andre Laiport. Kami bekerja keras di balik layar untuk memastikan bahwa kami meningkatkan kualitas tim, lanjut Freddy Gonzalez. Mengutip dari laporan yang ada, Schneider lahir dan besar di Swiss. Kini ia juga memperkuat klub level tertinggi negara itu, FC Winterthur. Sementara itu, Andre Laiport lahir dan besar di Jerman. Winger 1 ini saat ini bermain untuk klub liga level tertinggi Republik Ceko, Pardubice. Dan Joseph Bakai memiliki garis keturunan Norwegia. Bek 1 ini pun bermain untuk klub liga level tertinggi negara itu, ODD. Selain 3 nama tadi, kabarnya masih ada pemain-pemain yang diincar oleh Filipina setelah melihat performa skuad sekarang di Piala AFF belum bisa bersaing. Tak hanya Filipina, kabar pemain keturunan Nusantara juga baru banget datang nih teman-teman, masih sangat fresh. Yang menyatakan siap membela Garuda. Dia adalah Dean Aichel di Shepherd. Saat wawancara bersama media lokal, pemuda berusia 17 tahun ini mengakui minatnya tersebut. Ya, bohong jika saya bilang tidak. Karena jika Anda melihat apa yang terjadi di Indonesia dengan sepak bola dan bagaimana mereka mencintai sepak bola, itu seperti mimpi yang menjadi nyata untuk bermain di negara yang sangat menyukai sepak bola. Jadi, saya akan menipu jika saya bilang tidak. Jika saya memiliki pilihan, saya akan lihat nanti. Saya sudah bermain untuk timnas Belanda beberapa kali, tapi nanti tidak tahu kemana saya akan pergi. Saya membuka untuk opsi itu. Ungkap Dean Aichel di Shepherd kepada bola.com. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek asal Surabaya ini mengaku menunggu dihubungi oleh PSSI. Ia mencari-cari tahu tentang hal tersebut, namun sejauh ini masih belum ada.
Tidak secara resmi, tapi ya di Instagram saya ada banyak orang Indonesia yang berkata, ya, datang ke Indonesia, bermainlah untuk timnas Indonesia, katanya. Ya, saat ini Dan Aisyel sendiri sedang bermain untuk AZ Alkmaar U17. Di usianya yang masih muda ini, dia mengetahui jika Indonesia krisis penyerang. Karena itulah Dan Aisyel yang merasa bisa bersaing di barisan penyerang dan usianya masih muda dan bisa dicoba untuk kelompok umur. Berharap ada kemungkinan untuk membela Garuda. Pemain kelahiran 2007 ini juga mengaku sering mengikuti perkembangan timnas. Terlebih setelah lolos ke round 3, euforianya masih terasa, coy. Erick Thohir sedikit kecewa, semprot Erick Thohir. Kembali ke Piala AFF, selama babak grup, permainan yang ditunjukkan oleh para punggawa Garuda memang belum cukup memuaskan. Sejumlah kesalahan seharusnya nggak dilakukan justru sangat sering terjadi. Perlu diingat, pemain yang dibawa ini rata-rata 20 tahun, yang kebanyakan sudah melewati usia remaja. Dan mereka adalah pemain profesional yang seharusnya bisa melakukan teknik dasar seperti passing. Namun, jangankan umpan silang, passing antar pemain masih sering miss. Suatu hal basic tapi sangat berpengaruh ke hasil yang ada, karena bisa menimbulkan serangan balik yang berujung gol seperti pada laga yang mengecewakan saat menjamu Myanmar. Inilah yang bikin Pak Erick sedikit kecewa, karena plan atau rencana lawan Myanmar setidaknya menang tipis, bisa-bisanya imbang karena kesalahan. Untuk lawan Vietnam sih menurut beliau maklum, kalah tipis masih sesuai. Saya sudah sampaikan bahwa setiap kami mengirim tim, kami mempunyai target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola. Melawan Myanmar dan Laos seharusnya wajib menang. Melawan Vietnam seperti hitungan, kalah terhormat. Kalau bisa seri, luar biasa, ucap Erick Thohir yang juga Menteri BUMN RI ini. Ketika menghadapi Vietnam, pemain-pemain menunjukkan permainan yang baik. Belum maksimal baik, ada kesempatan jadi baik, ujar Erick Thohir dikutip dari bola.com. Untuk itu selebihnya Ketum PSSI tak mau memberikan beban tambahan, namun tetap tegas untuk lolos dari babak grup. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Wajib persiapan sebaik mungkin buat lawan Filipina. Menjamu Filipina di laga selanjutnya, perbaikan sangat ditekankan pada skuad Garuda. Menang merupakan suatu yang wajib, tapi tak mudah. Tentunya kesalahan yang sebelumnya sempat dialami jangan sampai terulang. Terlebih waktu recovery yang cukup panjang di sisa babak grup, harapannya bisa dimaksimalkan oleh Sintayong dan skuad Garuda. Saya akan minta lagi ke seluruh tim untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya, melawan Filipina harus menang, jelas Erick Thohir. Sebenarnya peluang untuk lolos masih 50-50, mengingat rival terberat untuk mendapatkan posisi runner-up seperti Filipina dan Myanmar tak terlalu bagus melakoni pertandingan awal. Di sini yang paling mengancam adalah Filipina itu sendiri. Selain belum terkalahkan, mereka juga masih menyisakan 2 laga, coy. Tapi kalau melihat ambisi Vietnam, harusnya Filipina juga kalah dari Nguyen sih. Harus tetap optimis teman-teman, mau bagaimana Piala AFF cukup berpengalaman di ranking FIFA. Apalagi kalau kalah lawan tim yang berada di bawah, ya bisa-bisa minusnya lumayan. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading. Ya, mau bagaimana hasilnya nanti, mencapai target realistis tetap diinginkan. Dan harusnya bisa sih ya teman-teman. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.